Oke, kita lanjut untuk soal tentang himpunan. Berdasarkan hasil wawancara dari 60 peserta didik SMP, terdapat 40 peserta didik yang menyukai belajar tatap muka, 30 menyukai belajar dari rumah. Jika ada 8 peserta yang belum memberi jawaban, banyak peserta didik sementara yang menyukai belajar tatap muka saja. Jadi dia hanya suka belajar daring. Ini proses pengerjaannya supaya cepat, kita langsung pakai saja rumus, yaitu namanya rumus SIL. Jadi semua tambah irisan sama dengan yang lainnya. Semua di sini yang dimaksud adalah semua siswa, ya. Semua siswa dalam hal ini ada 60. Ditambah yang suka keduanya. Suka keduanya di sini maksudnya dia suka belajar dari rumah dan dia juga suka untuk belajar daring. Nah, di sini tidak ada, belum ada ya. Jadi irisannya itu X. Nah, yang lain-lainnya itu adalah selain 60 tadi, berarti yang suka tatap muka, tambah suka yang belajar dari rumah, ditambah yang belum memberi jawaban. Ya, barangkali bertanya-tanya ya, kenapa ada 60 peserta didik, tapi yang suka tatap muka ditambah dengan yang suka belajar dari rumah itu saja sudah 70. 40 tambah 30 sudah 70. Sedangkan siswa cuma ada 60. Itu kenapa bisa? Ya, jadi di antara 40 dan 30 ini ada yang adalah yang tatap muka saja. Nah, ada kata-kata saja di situ ya. Ada kata-kata saja. Ya, makanya kita langsung cari dulu yang irisannya, yang suka keduanya di situ. Jadi 60 tambah X sama dengan 40 tambah 30 tambah 8. 78. Jadi X-nya adalah, ini tambah 60-nya seakan-akan kita pindahkan jadi kurang 60 ya. Jadi X-nya itu 17. Nah, ada 17 yang irisan. Jadi kalau kita mau cari yang hanya tatap muka, berarti kita mau kurangkan tatap muka dikurangi dengan irisan. Jadi kita mau keluarkan yang suka keduanya. Seperti itu ya kira-kira. Jadi kita keluarkan yang tatap mukanya tadi kan ada 40 ya. 40-nya kita kurangi dengan 17. Jadi dapatlah bukan 17, 18 ya, sorry. Kurang 18, jadi 22. Oke. Tolong dikoreksi ya kalau ada yang salah-salah, langsung disampaikan. Oke. Silakan yang mau bertanya boleh tanya-tanya ya. Untuk soal yang pertama ini. Tidak ada? Aman? 3, 2, 1. Oke. Kita pindah ke soal berikutnya. Atau kita cari dulu yang sama ya. Oh, ini ada yang sama. Dari sekelompok siswa yang terdiri dari 23 siswa, ada 14 olahraga, 6 melukis, 5 tidak keduanya. Banyak siswa yang hobi olahraga dan melukis, berarti ini suka keduanya ya. Nah, jadi kita cari yang suka keduanya, masih sama dengan yang tadi, berarti S tambah I sama dengan L. S semuanya ada 23. I ini yang suka keduanya ini. Nah, itu belum ada. L lain-lainnya yaitu 14, 6 sama 5. Jadi X-nya 25,
kurang 23, X-nya adalah 2. Nah, ini tidak perlu dikurangi lagi ya, karena memang yang ditanya hanya yang langsung yang suka keduanya. Seandainya ditanya yang hanya olahraga, jadi 14 kurang 2, 12 orang. Atau yang ditanya hanya melukis, berarti 6 kurang 2, 4 orang. Ya, jadi kira-kira itu penjelasannya. Silakan, ada yang mau tanya, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Kembali ke atas ya. Thank you yang ini, saya live TikTok ini ada yang kasih gift, thank you Kaito. Next. Yang kedua, diagram Venn. Perhatikan diagram berikut. Ya, jadi ini ada diagram Venn. Saya tunjukkan dulu cara bacanya ya, supaya tidak bingung. S ini semesta. Jadi semua yang dibicarakan. Ini himpunan A. Ya, ada di bulatan ini ya. Jadi anggotanya A ini mulai dari 1, 3, 4, 5, dan 7 ya. Sementara untuk yang B, anggotanya ada di lingkaran ini, yaitu 2, 4, 7, 8. Nah, inilah yang disebut tadi irisan nih. Nah, dia termasuk di A dan dia juga termasuk di B ya. Jadi 4 dan 7 ini adalah irisan. Yang tidak suka keduanya ini yang di luar ini. Nah, 6 dan 9. Ya, jadi seperti itulah cara bacanya. Nah, ada pernyataan di sini yang mau kita cek ya, kebenaran dari 4 pernyataannya. Pernyataan yang benar, ya, kita cek yang pertama. A itu adalah 135. Benarkah A itu adalah 135? Ya, memang benar bahwa A itu di dalamnya ada 1, 3, dan 5. Tetapi kalau membicarakan A, maka kita harus menulis lengkap ya, bahwa di dalam A itu ada 1, 3, 4, 5, dan 7. Nah, kalau hanya A135 itu disebut sebagai A kurang B ya. A kurang B artinya di A tapi B-nya dibuang. Nah, kurang B. Jadi itu yang 135. Nah, jadi pernyataan pertama ini salah ya. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Aman? Oke, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Nah, ini ada lambang seperti ini. Ini namanya gabung ya. Gabungan. Atau union ya. Sementara ada C. C itu artinya komplement. Pelengkap ya. Jadi dua simbol ini yang dipakai untuk pernyataan kedua. Nah, terlebih dahulu kalau kita berbicara A gabung B dulu, maka kita cari dulu gabungan A dengan B apa. Baru sebentar kita lanjut cari irisannya. Gabungan berarti A dan B di dalamnya, yang di dalamnya ada semuanya ya, mencakup A dan B. Jadi yang dimaksud itu yang di dalam sini nih. Nah, yang saya kasih kode seperti itu menandakan A gabung B ya. Jadi semuanya ditulis. A gabung B itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, sementara kalau ada kata komplemennya, nah, A gabung B komplement. Komplement itu artinya pelengkap, artinya selain dari A gabung B. Nah, jadi komplement itu selain dari titik-titik yang ada dalam S, ada dalam semesta. Jadi kita lihat, selain A gabung B berarti itu adalah yang di luar A dan B. Nah, berarti itu adalah 6 dan 9. Ya. Jadi betul bahwa ini adalah 6 dan 9. Jadi jawabannya betul. Jadi step satunya
Ini kalau belum lancar ya, step satunya cari dulu A gabung B nya, habis itu dikomplemen. Tapi kalau sudah lancar ya langsung saja sih selain A gabung B ya, maka langsung kelihatan di gambar 6 dan 9. Oke, jadi untuk sementara pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Silakan yang mau tanya, boleh. Aman? Tidak ada, oke. Next ya, masuk ke pernyataan 3. Nah, di pernyataan 3 ada lambang baru lagi ya, ada simbol gini ya, turun ya. Ini namanya irisan, irisan tadi yang sudah kita bahas, yang sama ya, yang sama di kedua himpunan. Oke, sekarang kita cari dulu ya A komplemennya yang mana ya. Jadi kita cari dulu yang A komplemen, habis itu baru kita cari B komplemen, habis itu kita iriskan ya. A komplemen itu selain A ya. Jadi kalau di gambar itu saya buat A, nah, kemudian dibilang selain A di dalam semesta, berarti 2, 8, 6 dan 9. Itu yang dimaksud dengan A komplemen. Jadi saya tulis dulu 2, 6, 8, 9. Oke. Nanti akan diiriskan dengan B komplemen. Kita cari lagi B komplemennya ya. B komplemen berarti selain B. Selain B. Nah, itu berarti ini semua nih. Berarti ada 1, 3, 5, 6, 9. Habis itu baru diiriskan. Irisan itu cari yang sama. Jadi kita cari yang sama di antara yang warna merah, saya tanda merah di bawah ya. Yang sama. Jadi yang sama di keduanya yaitu sama-sama punya apa? Sama-sama punya, saya bulat yang sama-sama punya 6 dan sama-sama punya 9. Jadi ini harusnya jawabannya adalah 6, 9. Begitu ya. Harusnya jawabannya 6, 9. Jadi pernyataan ketiga ini salah. Kira-kira seperti itu ya. Silakan ditanyakan lagi untuk bagian ketiga, A komplemen, irisan B komplemen kalau ada. Yang menyimak dari TikTok, terima kasih buat tap-tap layarnya, dan terima kasih buat gift-giftnya ini dari Kaito GF. Oke. Next. Ada pertanyaan? Belum ya? Masuk ke pernyataan yang keempat, B kurang A. Nah, B kurang A ini yang saya maksud tadi ya. Dari B anggota B selain A ya. Anggota B tapi dikurangi anggotanya A gitu. Anggotanya A dibuang. Nah, anggotanya A yang termasuk dalam B dibuang. Nah, dalam kasus ini kan anggotanya B kan ada 1, 3, 4, 5, 7. Mau dikurangi dengan anggotanya A yang termasuk, yaitu 4 dan 7 ya. Jadi 4 dan 7 dikeluarkan. Jadi sisa apa? 1, 3, 5. Itu ya, 1, 3, 5 harusnya ya. Nah, jadi memang ini juga salah. Jadi pernyataan yang benar hanya untuk pernyataan nomor 2. Tapi kok di sini pilihannya B kurang A ya. Sorry. Bukan A kurang B. Terbalik saya kerjanya ya. Terbalik. Jadi ini harusnya B kurang A 2, 4, 7, 8 dikurangi yang anggota A-nya 4 dan 7. Jadi sisa 2 dan 8. Oh ya, sudah benar ya. Sudah benar. Jadi yang benar adalah 2 dan
Ini kenapa saya jelaskan detail-detail seperti ini ya, supaya nanti kalau soalnya misalnya dalam bentuk pilihan ganda kompleks atau menjodohkan ya, ini bisa dipahami semuanya. Oke, silakan tanya dulu sebelum lanjut lebih jauh. Disilakan. Oke. 5 4 3 2 1. Aman berarti ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui himpunan A, X, di mana 1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 15. X adalah anggota bilangan prima. Banyak himpunan bagian dari himpunan A yang memiliki 3 anggota. Terima kasih buat Aqua yang mengirim mawar. Oke. Ada yang mau ini ada yang mau mencoba menyebutkan anggotanya A? Interaksinya. Silakan. Yang tahu anggotanya A apa saja? Kalau dibilang lebih besar 1 lebih kecil sama dengan 15 tapi dia prima. Kira-kira apa saja itu anggotanya A? Yang tahu boleh raise hand. Daniel. Ada? Open mic. Kesya. Kristi, halo Kristi. Kristi. On mic. Oh, lagi ibadah ya. Oke. Marvel menuliskan anggotaannya yaitu 2357 1113. Ya, benar ya. Jadi yang prima-prima mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Prima ya artinya hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan dirinya. Artinya buat dapat angka-angka itu, angka-angka prima itu hanya ada perkalian 1 kali dirinya. Jadi kayak 15 itu bukan prima karena selain 1 kali 15 bisa juga 3 kali 5. Ya. Jadi inilah yang prima. Nah, anggotanya ini kan ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 anggota. Nah, kita disuruh kelompok-kelompokkan ini jadi 3 anggota saja. Istilahnya mau disuruh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini mau dibuat jadi 3, ya. Jadi kayak 2, 3, 5, 2, 3, 7. Nah, 2, 3, 11 dan seterusnya. Jadi disuruh ada berapa banyak itu. Nah, biasanya untuk kerja yang seperti ini kita gunakan namanya segitiga Pascal. Kalau sudah belajar lebih jauh, nanti kita pakai namanya kombinasi, ya, kombinasi. Yang sudah belajar di pelajaran SMA mungkin tahu kombinasi, ya. Cuma saya jawabnya pakai Pascal aja ya. Pascal itu gini. Segitiga yang dimulai dari 111 ya. Nah, lalu dijumlahkan ya. 1 tambah 1 2. Seperti ini, 1 2 1. Lalu 1 ditambahkan 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, 1. 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, 1. Gitu ya. Nah, dilanjutkan sampai di mana? 1 2 3 4 5 6. Ini kan ada 6 anggota. Nah, jadi nanti kita akan lanjutkan sampai angka yang di sini muncul 6. Nah, ini baru sampai 4 ini. Jadi kita lanjutkan sampai 6. 1 5 10 10 5 1. Atau sampai 5 saja ya.
agak-agak lupa saya. Nah, kayaknya hanya sampai 5. Kalau ada 6 anggota cukup sampai 5. Tapi kita cek aja. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, kalau disebut 3 anggota 0, 1, 2, 3. Oh ya, berarti sampai 5 saja ya. Nah, jadi ini 0 anggota. Kemudian ini 1 anggota. Ini 2 anggota. Ini 3 anggota. Jadi urutannya seperti itu ya, dari 0 sampai 3. Nah, kelihatan di sini bahwa dijawab pilihan jawaban sudah ada ya. Jadi jawabannya 10. Nah, kalau pakai namanya kombinasi, jadi dari 6 mau dipilih 3. Dari ada 6 angka mau dipilih 3. Dari 6 mau dipilih 3. Jadi ini cara kerjanya, 6 dikalikan mundur sebanyak 3. Lalu 3 dikali mundur. Jadi harusnya 15 ya jawabannya ya. Berarti sudah benar tadi ya harusnya ya. Sampai di 6 harusnya. Kalau secara kombinasi nih. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ada yang mau tambahkan kira? Kenapa 6 kali 5 kali 3 bukan 6 kali 5 kali 4? Oh iya benar ya. 6 kali 5 kali 4. Sorry. I'm so sorry. Nah, ini baru 3 kali 2 kali 1 ya. 6 kali 5 kali 4. Apa itu ketawa akan. Oke. Sekarang kalau ini diselesaikan bisa dicoret, dimatikan. Coret 3 kali 2 ya. 3 kali 2 kan 6. Ternyata jawabannya 20 ya. Tidak ada di pilihan ya. Nah, ini bagaimana ini? Ada yang ketemu jawabannya? Kalau ini lanjut sampai 6, saya coba ya. Saya sih ingatnya harusnya sampai 6 ya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ini 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Jadi kenanya sama ya, sama-sama 20. Nah, cuma di pilihan tidak ada ya. Banyak bilangan prima, ini sudah benar harusnya ya. Oke. Ada yang punya another point of view? Silakan. Jonathan Pat memberi saya mawar di TikTok. Sebanyak berapa mawar ini? 8. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh. Ini sudah 2 cara, pakai segitiga Pascal sama pakai kombinasi. Kalau mau pakai cara manual juga boleh. Jadi yang kayak tadi ya, kita kelompok-kelompokkan. 2, 3, 5 sampai dengan 2, 3, 13. Nanti ada sekitaran 1, 2, 3, ada 4 cara. Habis itu 35 7 sampai 35 13. Nah, jadi itu ada sekitaran 3 cara. Habis itu ada 2 cara lagi, yaitu 5 7 11. Kemudian ada 1 cara terakhir 7 11 13. 1 cara. Oh, ini lebih dapat malah ini ya. 7 tambah 3 ini dapat 10. Ini dapat 10. Manual ya.
Kalau pakai manual justru dapat ya. 3 2 1. Oke. 235 237 4 3 2 1 7 10. Oke, justru sama ya dengan yang awal tadi ya. Oke. Jadi kita ambil jawaban untuk nomor ini adalah jawabannya 10. Ada yang ingin bertanya sebelum lanjut lebih jauh? Cukup? Lanjut ya. Masuk ke himpunan lagi ya. Nah, ini tapi hanya dalam bentuk kata-kata. Ini himpunan yang terakhir ya. Bilangan cacah kurang dari 20. Ini bilangan cacah yang kurang dari 20. Jadi mulai dari 0, cacah itu mulai dari 0 sampai dengan 19. Kurang dari 20 berarti 20-nya tidak masuk ya. Lalu ada kata bilangan prima kurang dari 18. Berarti 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17. Nah, ini. Lalu bilangan ganjil kurang dari 20. Bilangan ganjil kurang dari 20 berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ya, ada yang mau tanya dulu sampai sini penentuan angka-angkanya dari cacah, prima, kemudian ganjil ya. Aman? Sekarang komplement dari A iris B ya. A iris B-nya kan yang sama di A dan B ya, ada 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ini yang sama ya. Jadi A iris B-nya adalah 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, kalau A iris B komplement berarti selain itu yang ada dalam S ya. Selain itu yang ada di dalam S. Seperti itu ya. Jadi mulai dari 0 berarti masuk 0, 1, 2, kemudian 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ya. 15, 16, 18, 19 juga harusnya masuk ya. Karena selain ini ya, jadi di pilihan tidak ada ya. Jadi harusnya yang agak mendekati yang D ya. Cuma ini harusnya ada nolnya ya. Kemudian harusnya ada 19-nya. Oke. Jadi yang agak mendekati ya. Oke, ditanyakan tentang himpunannya? Aman? Pak, apa kepanjangan SILS? S itu semua, I itu irisan, L itu lainnya. Tadi ada sini, SIL ya. Nih, semua irisan lainnya. Ada pertanyaan untuk keseluruhan himpunan? Lanjut ya. Kita masuk ke pembahasan persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel di sini ada bentuk yang seperti ini ya. Ada pecahannya. Ya, ada pecahannya. Oke, untuk langkah pertama ini sebenarnya tujuan kita adalah menemukan X. Langkah pertama kita kali masuk dulu.
Ya, jadi kita kali 3 kali 2 X, jadi 6 X, lalu 3 kali min 4/3. Ya, jadi 3-nya bisa habis, bisa mati ya. Jadinya adalah sisa 4. Sama dengan 7 kali 2/7. 7 kali 2/7, 7-nya bisa mati. Jadi sisa 2X. Lalu 7 kali 2, itu adalah 14. Jadi setelah kita kali masuk, secara otomatis dia punya koma-koma itu hilang. Koma-koma, pecahan ya, pecahannya hilang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kali masuknya aman? Lanjut. 3 2 1, lanjut ya. Selanjutnya sisa seakan-akan pindah ya. Jadi yang ini yang saya lingkari ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Jadi 2X-nya pindah jadi kurang 2X. Minus 4-nya kita pindahkan jadi positif 4. Jadi tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Yang tidak pindah, yang tidak saya lingkari berarti tidak usah diubah, dia tetap sama ya. 6X kurang 2X. 6X kurang 2X itu 4X. 4 tambah 14 itu 18 ya. Jadi X-nya adalah 18 bagi 4. Sederhanakan, bagi 2 ini 9/2. Nah, 9/2 ini adalah X-nya. Tapi yang ditanyakan bukan X, tapi 2X kurang 3. Jadi 2 kali 9/2 kurang 3 ya. Jadi kita matikan dia punya 2, habis, jadi 9 kurang 3 itu 6. Oke, silakan yang mau tanya boleh. Davin, silakan Davin. Pak, itu berarti yang DTX itu wajib di bawah atau bisa jadi X-nya di atas? Yang mana? Ulang. Yang mana Davin? Ulang. Davin. Kurang jelas tadi, terlalu cepat. Boleh ulang. Kalau X-nya jumlah 4/18 bisa? 4/18. Oh, tidak boleh. Jadi dia harus 18/4. Dia kan 4 kali X ya, jadi di sebelah harus bagi 4 ya. Jadi 18/4. Oke? Boleh? Rawr. Oke Dapin, thank you. Ada yang mau tanya lagi selain Dapin? Lanjut ke nomor berikut. Perbandingan ya. Suatu proyek harus diselesaikan 60 hari 40 orang. Setelah 12 hari proyeknya karena suatu hal dihentikan selama 8 hari. Jika kemampuan pekerja sama, proyek harus selesai tepat waktu. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Jadi memang ini harus butuh tambahan pekerja ya, karena ada penundaan. Jadi harus kejar deadline-nya ya. Oke. Jadi untuk yang seperti ini kita kerjakan dengan namanya perbandingan berbalik nilai. Cuma kita tulis dulu lah itemnya hari dengan dia punya orang. Jadi 60 hari oleh pekerja sebanyak 40. Ini step satunya ya. Kita baca, setelah kerja 12 hari berkurang 12 hari berarti sisa 48 hari. Orangnya masih sama. Pekerja dihentikan 8 hari ya, makin berkurang 8 hari, sisa 40 hari.
Nah, kita butuh berapa pekerja? Ya, agar pekerjaan bisa selesai ya. Seperti ini. Bentuknya. Ya, makin berkurang harinya, kita butuh pekerjanya orangnya bertambah ya. Jadi ini namanya berbalik nilai. Ya, yang satu berkurang, yang satu bertambah. Ya, jadi kita harus kerjakan dengan cara berbalik nilai. Biasanya kan kita kerjanya gini. Ya. Cuma karena ini berbalik nilai, maka kita tukar ini. Balik. Kita balik ya. 48/40 X/40. Jangan dua-duanya dibalik. Kalau dua-duanya dibalik nanti jadi sama lagi. Jadi balik saja hanya salah satunya, yaitu X/40. Nah, ini sudah bisa dicoret ya langsung ya. Jadi X-nya 48. Tambahan pekerjanya berarti adalah 48 dikurangi dengan 40 ya. Sekarang kan 48. Pekerjanya tadi kan 40. Jadi 48 kurang 40 tambahannya. Sebanyak 8 orang. Oke, silakan ditanyakan. Aman tidak? Untuk yang pertama ini ya. Aman ya. Next. Lanjut. Seorang arsitek menggambar sebuah pesawat panjangnya 40 dan 32. Pesawat sebenarnya panjangnya 30 meter perbandingan lebar pesawat dalam gambar dan lebar pesawat pada ukuran yang sebenarnya. Oke, jadi yang diketahui adalah cari yang sama-sama panjang. Ya. Jadi yang lain itu lebarnya akan mengikuti karena skalanya pasti sama, ya. Jadi panjang banding panjang. Panjang peta atau gambar kita bandingkan dengan panjang realnya ya. 40 cm berbanding 30 meter. Nah, ini satuannya harus sama. Haruslah sama-sama dalam bentuk senti. Jadi 40 cm, 30 meter ini juga harus dalam bentuk senti. Ingat bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. Jadi 30 meter harus dikali 100 supaya dapat sentinya. Ya, 30 kali 100. Itu nanti jawabannya 3000. Aduh, sudah lobet ya. 3000 ya. Jadi kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 40. Ini bagi 40. Ini dapatnya 1 banding 30 bagi 40, coret nolnya dulu. 300 bagi 4, 30 bagi 4 itu 7 ya. Kemudian sisa 2, 20 bagi 4 itu 5. Jadi jawabannya yang B. Kira-kira seperti itu. 1 banding 75. Saya coba charge dulu. Silakan, ada yang mau tanya boleh. Sambil lihat-lihat. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih yang ditanyakan lebar ya? Kenapa tidak dibandingkan yang lebarnya? Kenapa hanya yang panjangnya? Kan yang ditanya lebar. Jadi sebenarnya kalau skala itu sama saja ya. Mau ambil yang panjang, mau ambil yang lebar, itu tidak masalah. Ya. Jadi kita tidak usah kerja lagi untuk mencari lebarnya ya. Oke, next. Kalau tidak ada pertanyaan silakan. Mau tanya 5.
4, 3, 2, 1. Aman. Perbandingan jumlah bola Ina, Ani, Nia 5:2:3. Selisih bola Ina dan Ani 18 butir. Jumlah kelereng Ina, Ani, dan Nia adalah. Ini rumus cepatnya ya. Kita kerjakan dengan pakai rumus ditanyakan, perbandingan ditanyakan, perbandingan yang diketahui dikalikan dengan nilai yang diketahui. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah kelereng Ina, Ani, dan Nia. Jadi perbandingannya kita jumlahkan saja ya, yaitu 5 tambah 2 tambah 3 dibagi perbandingan yang diketahui dalam soal. Yang diketahui itu selisih Ina dan Ani. Selisih Ina dan Ani, perbandingannya Ina sama Ani itu 5:2. Jadi 5 kurang 2. Dikali yang diketahui yaitu 18 butir. Gitu ya. Jadi ini yang mau dilanjut. Ya, jadi kalau dilanjut 5 tambah 2 tambah 3 ini 10. Per 5 kurang 2 itu 3. Habis itu sisa dikali 18. Ini bisa kita coret, bagi 3 bagi 3. Jadi 10 kali 6 dapat 60 butir ya. Ada juga cara lain ya, dibuat bersusun juga boleh. Cuma ini langsung saja pakai rumus seperti ini. Silakan yang mau bertanya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next ya. Nomor berikut. Sebuah peta memiliki skala 1:150. Ini ada jarak kota P ke R, R ke Q. Ini satu paket ya perjalanannya. Rudi Gilang berangkat dari P ke Q menggunakan jalan yang berbeda. Jadi Rudi melalui kota R, ini Rudi. Sementara yang melalui kota S adalah Gilang. Selisih jarak tempuhnya. Oh ya. Jadi kita hitung dulu jumlahnya ini untuk perjalanannya Rudi ini. Totalnya adalah 19 tambah 14. Ini 15 tambah 21. Kita hitung masing-masing ya. Jadi untuk Rudi dia menempuh jarak 33, sementara untuk Gilang dia menempuh jarak 36. Selisihnya berarti selisih 3 cm. Selisih 3 cm maksudnya di peta ya, secara hitung-hitungan di peta selisihnya 3 cm. Nah, kalau di dunia nyata itu berapa kilometer? Nah, jadi kalau skala 1:150.000 itu artinya 1 cm di peta itu sebanding dengan 150.000 cm di dunia nyata. Jadi kalau dia 3 maka dikali 3 ya, maka dia adalah 150.000 kali 3, 15 kali 3 45. 450.000 cm. Ini harus diubah ke kilometer. Jadi kalau kilometer itu dibagi 10.000 ya. 5 langkah naik ya. Bagi 10.000 berarti dia kenanya 4,5. Di jawabannya yang B. Oke, silakan yang mau tanyakan boleh ya untuk soal ini. Jadi langsung saja konversinya bagi 10.000.
Oke. 5. Silakan ditanya 5, 4. Langsung raise hand atau kolom chat diketik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada ya. Lanjut. Masuk ke soal aritmetika sosial ya. Ini hitung-hitungan uang-uang ya. Oke, thank you yang di live. Axel sudah memberi kerucut es krim, cone ice cream ya. Lanjut, nomor yang ini ya. Firman membeli 2 baju, 1 kaos, 1 celana, harus membayar berapa? Oke, ini ada diskon ya. Diskon artinya potongan harga. Jadi ada 2 cara. Cara pertama, cari dulu diskonnya 30% itu berapa. Setelah itu kurangkan dari harga awal. Misalnya ya, yang ini 30%-nya dari 180.000. Ini bisa mati-mati. Nanti dapat 54.000. Ya, setelah dapat 54.000 kurangkan dari 180.000. Itulah harga yang harus dia bayar per 1 baju. Jadi kalau beli 2 baju kali 2. Cuma cara lain mungkin yang lebih efisien adalah kita pakai logika ya. Kalau dia diskon 30%, berarti yang dia mau bayar 70%. Nah, jadi pakai logika. Kalau diskonnya 20%, berarti yang dia mau bayar 80%, kan totalnya 100% ya. Kalau diskonnya 25%, yang mau dibayar 75%. Inilah yang dikali dengan harga-harganya ya. Kali 180.000, kali 120.000, dan kali 240.000. Jangan lupa untuk yang baju ini harus kali 2 ya. Yang atas nanti kita kali 2 ya, yang baju. Oke, ada juga teknik lain, itu pakai teknik 10%-an ya. Misalnya 180.000. Kalau dia diskon 10%, berarti 10%-nya itu 18.000. 18.000-nya yang dikali 3 atau dikali 7. Itu juga boleh kalau mau cari langsung yang mau dibayar berapa. Oke, langsung saja saya kalikan 70% dari 180.000. Dicoret 20. 7 kali 18. Nah, 7 kali 18 ini artinya 70 tambah 56 ya. Jadi 126.000 ya. Oke, kemudian untuk yang kedua, 80/100 dikali 120.000. Coret nolnya 2. 8 kali 12, 80 tambah 16, 96.000. 75/100 kali 2, 40.000. Ini mungkin lebih simpelnya jadi 3/4 ya. Tapi tidak apa-apa. 75 kali 24 juga boleh ya. 75 kali 24 nanti jadi 15 kali 12, 18 ya, 180.000. Nah, yang di atas jangan lupa kita kali 2. Karena mau beli 2. Kali 2 ini. Jadi dapatnya 252. Nah, inilah yang mau dijumlahkan. Ya. 252. Oh, ada pemberian gift lagi. Gift beruang dari Axel di TikTok. Oke, sisa kita jumlahkan ya. 252-nya mungkin saya tulis ini dulu sementara ya. Kecil supaya enak dijumlahkan. 0 0 0 0 8 14 tambah 8 22 jadi 5 ya. 528.000 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Silakan. Ada gift lagi, Axel memberi kacamata lagi ya. Banyak gift. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan untuk nomor ini? Gampang ya. Boleh. 5 4 3 2 1. Next, nomor berikut. Suatu barang dijual dengan harga 704.000 dan mengalami rugi. Harga belinya berapa? Ya. Jadi ini maksudnya adalah sebelum dia dijual, dia beli dulu kan sama yang lain, baru dia jual kembali. Ya, istilahnya gitu. Ya, jadi ini sudah dijual rugi. Ya. Berarti harga sebelumnya, harga belinya ini lebih tinggi. Lebih tinggi dari 704.000. Makanya dia mengalami kerugian. Bagi link Google Meet-nya, Pak. Link Google Meet-nya Bitly seperti biasa. Bitly ruang belajar 24. Yang lama itu ya. Bitly ruang belajar 24. RB-nya besar ya. Oke. Kita bahas langsung. Jadi cara simpelnya adalah mungkin kita pakai persen dulu sama rupiah ya. Harga beli sama harga jual kita buat dalam 4 petak seperti ini. Lalu kita kerjakan sebentar dengan cara perbandingan senilai ya. Dimana harga beli itu selalu 100%. Ya, harga belinya X ya, itu yang mau kita cari. Thank you donat. Kemudian harga jual kita dapat 704.000 rupiah. Nah, persennya berapa? Karena ini mengalami rugi, maka kita kurangkan rugi 12. Jadi kurang 12, maka 88. Nah, inilah yang akan kita kerjakan. 100/88 sama dengan X per 704. Seperti ini ya. Ini yang akan kita kalikan silang ya. Jadi 88 kali X 704.000 bagi 88. Nah, biasanya ini boleh dibagi sih. 704 dengan 88 itu biasanya boleh dibagi ya, harusnya. Entah itu dikali berapa ya, atau dibagi berapa. Ya kalau secara pengecekan ya 8 kali berapa yang ekornya 4. Ya tentu saja 8 kali 8 ya. 8 kali 8. Jadi kita cek 88 kali 8 6 4, lalu 6 4 tambah ini 7. Pas ya. Ternyata dikali 8. Jadi kalau kita mau coret, jadi ini adalah 1 dan 8. Jadi jawabannya 8.000 kali dengan 100. Jadi jawabannya 800.000. Jawabannya yang A. Jadi awalnya dia beli 800.000. Terus dia jual 704. Ya, itulah namanya mengalami kerugian. Ya, silakan yang mau tanya boleh tanya-tanya tentang soal ini. Menarik ya untuk soal yang ini. 5 4 3 2 1. Next ya, masih uang-uangan. Pak Rudi memperoleh uang deposito selama 1 tahun, berikut bunganya. Jadi ini istilahnya dia nabung ya, dia nabung terus dapat tambahan uang, itu namanya deposito. Bukan yang lagu ya, deposito. Nah itu Despacito, lain Poli ya. Jadi ini deposito, tabungan awalnya 5 juta, terus sekarang jadi 5.325.000. Ya. Ya, thank you apresiasinya. Kalau ada yang ketawa, tipis-tipis senyum boleh. Ya, jadi ini mengalami kenaikan berapa persen per tahun? Jadi dia nabungnya ini selama setahun ya.
Ya, jadi enak sekali nih. Nabung 5 juta dibiarkan naik jadi 5.325.000. Nah, ini pakai logika ya, namanya bunga ya, ketambahan uang. Jadi ketambahan uangnya itu 325.000. Kenaikannya ya, uangnya. Rumus dari bunga itu didapat dari mana sebenarnya? Ya, jadi didapat dengan cara pakai persenan ya. Berapa persen ya? Ini yang ditanya. Ditanya. Jadi berapa persen? Misalnya pakai B per 100, B persen lah. B persen dikali dari tabungan awal. Nah, ini kalau dia per 1 tahun. Kalau dia menabungnya bulan, nanti harus dikali lagi berapa bulan ya. Cuma karena ini 1 tahun, jadi kan 12 per 12 1 ya. Jadi ini tidak usah dipakai yang terkait dengan dia punya bulanan ya. Jadi ini kita langsung lihat bahwa 325.000 itu berapa persen dari 5 juta. Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu kira-kira ya maksudnya ya. Oke, kita bisa langsung coret ya di sini 100-nya. Habis. Jadi 325.000 itu sama dengan, ini berapa nolnya nih? 50.000 ya. 50.000 B. 50.000 B. Jadi B-nya adalah 325.000 bagi 50.000. Ini bisa coret 325 bagi 50. Ini kalau malas langsung boleh bagi 5 dulu deh. Nah, supaya gampang. Bagi 5 dulu. Kalau 325 bagi 5 dapatnya 65 ya. Per 10. Nah, ini adalah 6,5. Nah, jadi ada di jawaban 6,5%. Manipulasinya seperti itu kira-kira. Oke. Silakan ditanya. Jadi ada rumusnya ya. Rumus bunga ya. Nah. Oke. Are you okay? Kita lanjut. 5 4 3 2 1. Lanjut ya. Masuk ke bangun datar. Ini bangun datar tapi setengahnya mungkin pakai aljabar ya. Aljabar gabungan lah. Oke. Silakan dilihat, kita baca sama-sama. Keliling persegi panjang tidak lebih dari 78. Ini gabungan dengan aljabar dan pertidaksamaan linear ya. Kelilingnya tidak lebih dari. Tidak lebih dari itu artinya maksimalnya ya. Maksimalnya 78. Jadi kelilingnya itu kalau dituliskan itu kelilingnya paling banyak 78. Lebih kecil sama dengan 78. Nah, rumus keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. 2P tambah 2L ya. 2P tambah 2L. Jadi kalau masuk di atas seperti ini ya, diganti kelilingnya. Nah, ini kita bisa bagi 2. Jadi P tambah L adalah 78 bagi 2. Jadi 39. Ya, jadi 39 P tambah L-nya. Nah, kita sekarang masukkan. Ini P-nya, ini L-nya. Kita masukkan ke soal yang di atas, persamaan yang di atas. Jadi P-nya adalah 3X tambah 5. L-nya adalah 2X kurang 1.
Jadi kita targetnya sekarang adalah menemukan X dulu ya. 3X tambah 2X itu 5X. Positif 5 kurang 1 itu adalah positif 4. Jadi 5X kurang dari sama dengan 39 kurang 4 itu 35. Jadi X-nya 35 bagi 5 itu dapat 7. Jadi X-nya 7. Nah, lalu 7-nya diapakan, Pak? Ini kan pilihannya tidak ada 7 ini. Loh. Diapakan itu 7? Nah, 7 ini mau diganti ke dalam X dari panjang dan lebar. Karena panjangnya tadi adalah 3X tambah 5 ya. Jadi 3X tambah 5. Jadi 3 kali 7 tambah 5. 21 tambah 5. 21 tambah 5 itu 26 ya. Lebarnya 2X. 2 kali 7 kurang 1. 14 kurang 1, 13. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. 26 kali 13. Tuh 26 kali 13 berapa tuh? Jadi 338. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini. Jadi masuk di kategori bangun datar karena dua rumus ya, rumus luas sama rumus keliling dari persegi panjang. Oke. Silakan ditanyakan. Diberi waktu. Dilihat-lihat. 5 4 3 2 1. Lanjut ya. Nah, masuk ke soal yang agak kabur. Nah, saya zoom ya. Pak Herman adalah seorang petani jamur yang sukses. Ia membudidayakan jamur memanfaatkan beberapa lahan miliknya. Lahan yang digunakan disajikan pada gambar. Nah, ini gabungan dari setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran nih. Bergabung dengan persegi panjang, kemudian bergabung dengan segitiga. Nah, kita cari dulu ukuran-ukuran yang belum ada ya. Nah, untuk yang setengah lingkaran dulu kita lihat. Di sini kan ada angka 50 di bawah ya. Ini 50 nih. Di atas 29. Nah, berarti yang di sini yang di blok 1 ini bisa kita dapat dengan cara 50 kurang 29 ya. 50 dikurangi 29. Saya tulis di bawahnya ya supaya jelas ya. 50 kurang 29 itu berarti 21. Ini 21 diameternya. Berarti kalau ya, secara jari-jari, jari-jari kan ujung ke tengah ke ujung ya. Kalau ujung ke ujung itu diameter namanya. Jadi diameter 21, jari-jari harus bagi 2 ya. Jadi jari-jarinya 21/2. Di sisi lain yang segitiga di bawah ya, ada 50, ada 40. Ini kita harus cari dengan Pitagoras nih yang di sini nih. Dengan rumus 50 kuadrat dikurangi 40 kuadrat untuk cari tingginya ya. Nanti kalau diteruskan pakai Pitagoras akan dapat 30 kuadrat. 30 saja, sorry. Akan dapat 30 secara Pitagoras karena 50 kuadrat itu 2500 dikurangi 1600. T kuadrat itu 900, akar 900 adalah 30. Kira-kira begitu. Oke. Nah, setelah lengkap seperti ini ukuran-ukurannya, baru kita lihat pertanyaannya. Harusnya lihat pertanyaan tadi ya. Jangan-jangan ditanya bukan yang kita cari ya. Thank you pemberian dari Mama Kevin donat. Oke.
Kita lihat dulu pernyataannya. Lahan blok 1 menghasilkan jamur paling sedikit. Jadi semakin luas tanahnya, maka semakin banyak jamurnya ya, logikanya ya. Lahan blok 2 menghasilkan jamur paling banyak. Biaya lahan 1 lebih sedikit. Biaya itu tergantung pada luasnya. Semakin luas lahannya, makin banyak biayanya ya. Nah, semakin sempit, semakin sedikit. Jadi first of all-nya kita harus tetap cari ya luas satu-satunya, blok-bloknya ya, masing-masing kita cari. Oke, kita cari dulu yang blok 1 luasnya ya. Luas dari setengah lingkaran blok 1 ini ya. Setengah lingkaran, satu lingkaran itu pi r kuadrat. Setengah lingkaran berarti setengah pi r kuadrat. Setengah kali pi. Pi yang dipakai 22/7 karena jari-jarinya 21/2, 21 itu bisa bagi 7. Jadi pi-nya pakai 22/7, R-nya 21/2. Kuadrat ya, karena rumusnya pi r kuadrat. Jadi 2 kali. Oke. Lanjut. Ini mau dikali nih ya, saya zoom sedikit dulu. Kalau mau dikali seperti ini, lebih baik kita coret yang bisa coret. 2 dengan 22 itu bisa bagi 2. Ya. 7 sama 21 itu bisa bagi 3. Bagi 7. Nah, seperti ini. Nah, terus 2 dan 2 yang di bawah sudah tidak bisa lagi, kita biarkan saja. 11 kali 3 kali 21. Ini 693 ya. Harusnya bagi 4. Nah, karena yang di bawah 2 kali 2. Ini saya cepat baginya aja ya. 6 bagi 4 1, sisa 2, 29 bagi 4 7 ya, 28, 1 13 bagi 4 4,25. Ini bagi cepat ya sistemnya. Jadi luas tanahnya 174,24 meter ya. Nanti kita bandingkan dulu sama yang blok 2. Blok 2 ini bentuknya adalah persegi panjang. Luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Yowes, 50 kali 25, ini 25 ya. 5 kali 25, 125. 0. Nah, jadi ini kelihatan memang lebih luas ya, 1250 dibanding yang pertama. Nah, yang terakhir yang segitiga blok 3. Nah, ini 1/2 kali alas kali tinggi ya. Segitiga soalnya ya, 1/2 kali 30 kali 40. 1200, 30 kali 40, 1200 bagi 2 jadi 600. Nah, jadi secara urutan kelihatan yang paling luas adalah blok 2, disusul blok 3, lalu blok 1. Sebenarnya tanpa dicari, ini soalnya tanpa dicari ya, cuma saya jelaskan saja. Kelihatan kok yang paling luas yang 2, baru 3, baru 1. Jadi boleh langsung hemat saja, ndak usah dikerja, langsung lihat pernyataan saja. Cuma saya tetap jelaskan supaya tahu kembali rumus-rumusnya ya. Kita lihat pernyataannya. Lahan blok 1 menghasilkan jamur paling sedikit. Benar ya? Karena dia sempit. Paling sempit. Jadi dia jamur yang dihasilkan juga sedikit. Lahan blok 2 menghasilkan jamur paling banyak. Benar, karena dia paling luas. Tadi ya kita hitung ya. Benar ya. Biaya yang digunakan budidaya jamur di blok 1 lebih sedikit daripada jamur di blok 2. Ini benar lagi ya. Karena blok 1-nya itu sempit, maka biayanya kecil daripada blok 2 ya. Sama alasannya. Pernyataan ketiga, biaya yang digunakan budidaya jamur blok 2 lebih sedikit blok 3. Ini salah ya.
blok 2 karena blok 2 kan luas sekali ya, harusnya biayanya lebih banyak ya. Jadi jawaban yang tepat pernyataannya yang pertama, kedua, dan ketiga. Pernyataan keempat itu salah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa dihitung sudah kelihatan ya. Paling luas blok 2, paling sedikit blok 1 ya. Oke. Aman, ada pertanyaan dulu? 5 4 3 2 1. Masuk, pindah, masih bangun datar ya. Luas karton yang dibutuhkan membuat gambar tersebut. Jadi ini ada gambar gabungan dari persegi-persegi panjang. Kita disuruh cari luasnya. Jadi ini luasnya kan panjang kali lebar ya. Jadi kita sisa tambah-tambah. Mungkin kita bagi saja. Baginya bebas. Saya coba bagi gini saja. Ini ya. Bagi 3 supaya lebih simpel ya. Pertama-tama kita lihat dulu ada tanda yang sama. Nah, ini tanda 2 garis menandakan di sini juga 7. Karena ada garisnya 2 sama itu ya. 7. Kemudian ada garis 1, itu menandakan sama, berarti sini 5 nih. Selanjutnya apalagi yang dibutuhkan? Nah, karena totalnya 24, di sini kan 7 nih, sama yang di atas. Jadi di sini adalah 24 kurang 7. 24 kurang 7 itu 17. Nah, 17 tambah 7 24 ya. Lalu karena totalnya 18 dan di sini 7, maka 18 kurang 7 dapat 11. Ini 11 nih yang di samping sini. Agak kurang masuk akal sih ya. Tapi memang begitulah ya. Jadi 18 kurang 7 11. Oke, saya rasa itu cukup untuk menentukan luas-luasnya. Saya kasih warna beda lah ya. Bangun 1, bangun 2, dan bangun 3. Nah, untuk bangun yang 1, ini panjang kali lebar 5 kali 7, 35. Untuk bangun 2, ini 17 kali 11 ya. Jadi 187. Bangun 3, 7 kali 5 juga nih, atau 5 kali 7, 35. Jadi dijumlahkan saja, hasilnya nanti dapat ya. 17, 4, 12, 15, 2, 5, 7 ya. Jawabannya 257. Terserah juga mau buat potongannya berbeda daripada yang saya buat juga boleh, tidak masalah ya. Potongannya mau potong dari atas lurus jadi 3 bangun juga sama ya, bebas lah. Intinya jawabannya sama. Silakan, ada yang mau ditanyakan? 5 4 3 2 1. Oke, cukup. Masuk ke statistika ya, tapi karena sudah 7:30, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Mungkin tadi saya cek kembali yang ini ya, himpunan bagian ya, yang memiliki 3 anggota. Kalau pakai kombinasi dapatnya malah 20 ya. Nah, kalau pakai cara biasa yang dapat 10. Coba ada yang mau koreksi tidak? Ini jawabannya. Yang jelas kuncinya memang sudah 10 ya. Silakan yang mau koreksi. Ini kalau dia 6, 2 pangkat 6 itu 64. 64 itu harusnya memang sampai yang 20 ya. 64, 2, 3, 5, 7, 11, 13.
Harusnya 20 ya. Harusnya mungkin 20. Oke, mungkin itu saja. Nanti silakan yang mau cek-cek boleh ya. Hasil ini Google Meet-nya nanti dikirimkan di grup, kemudian nomor-nomor selanjutnya nanti lanjut besok. Okay, I think that's all for tonight. Thank you for joining this Google Meet. As kita tutup apa? Thank you for joining. Dan thank you for joining this Google Meet. Nah, kita tutup dengan doa penutup sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa penutup, berdoa dimulai. Doa selesai. Mohon maaf atas kesalahan tadi, salah-salah ya. Terima kasih sudah join. Sampai jumpa besok sore di jam yang sama. Di jam yang sama ya besok. Oke, thank you. Sama-sama. Izin saya akhiri. Oke, dadah semua. Oke, Google Meet-nya sudah selesai. Live-nya kita end juga ya. Thank you.